Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 184. Kamu harus memperhatikan detail ini, terutama kemeja dan dasi. Ini adalah bagian terpenting dari pakaian pria. Kamu tahu, dalam acara sosial tingkat tinggi itu, ketika kamu berurusan dengan orang lain akan memperhatikan hal ini. Sekilas. Lokal. Sambil berbicara, Amanda Feisue membantu Shen Lian merapikan, tinggi badannya tidak pendek, tetapi dibandingkan dengan David, dia masih setengah pendek. Jadi saat merapikan kerah David, Amanda Feisue hanya bisa berjinjit sedikit, dan sebelum dia menyadarinya, tubuhnya mendekat ke arahnya seolah-olah dia aktif memeluknya. Untuk sesaat, tubuh David menjadi sedikit kaku, karena postur berdiri Amanda Feisue sepertinya tergantung di tubuhnya. Selama dia sedikit menundukkan kepalanya, dia bisa melihat rambutnya. Hidung David bahkan bisa mencium aroma samar yang berasal dari rambut Amanda Feisue yang seperti awan, bercampur dengan wangian tubuhnya yang elegan, itu benar-benar membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Terlebih lagi, tangan Amanda Feisue yang terangkat sepertinya memeluk lehernya sendiri. Jadi David merasa bahwa darah di dahinya tanpa sadar melonjak. Lagi pula, sudah ada hubungan ambigu antara David dan Amanda Feisue, dan terakhir kali di rumah Amanda Feisue, David hampir biarkan saja dia melakukannya. Oleh karena itu, ketika Amanda Feisue begitu dekat, David tidak dapat menahan diri untuk mengingat kecantikannya yang pemalu dan memikat pada saat itu. Tapi ketika memikirkan kesempatan di sini, David hanya bisa menekan emosi di dalam hatinya api, dan lalu dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Namun, suara napas David agak cepat. Amanda Feisue tertegun ketika mendengarnya, jadi dia mengangkat kepalanya sedikit. Setelah melihat ekspresi David, dia segera mengerti mengapa. Akibatnya, wajah indah Amanda Feisue memerah dengan rona halus, dan dia menyadari bahwa postur antara dirinya dan David memang cukup istimewa saat ini. Selama dia mengangkat tangannya ke bawah lagi, dia bisa memeluk lehernya ke atas. Namun, Amanda Feisue dengan cepat memulihkan ekspresi tenang dan tenang. Dia menggerakkan tangannya ke dahi David, menyisir rambutnya sebentar, dan berkata dengan senyum menawan, "Rambutmu agak panjang, akan kutunjukkan nanti. Pergi ke suatu tempat dan perbaiki dengan benar." Gerakan Amanda Feisue sangat ringan, seolah-olah seorang istri yang lembut sedang membantu suaminya untuk memperbaiki rambutnya. Pada saat itu, pikiran seperti itu muncul di benak David. Jika dia bisa menikahi wanita seperti Amanda Feisue sebagai istrinya, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. "Hei, David, kenapa kamu linglung?" Amanda Feisue melihat bahwa David menatapnya dengan linglung, wajahnya memerah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. "Kurasa jika aku bisa menikahimu sebagai istriku, aku akan sangat bahagia." David mau tidak mau mengucapkan kalimat seperti itu. Oh! Amanda Feisue tidak menyangka David akan mengatakan kata-kata yang begitu berani, wajahnya memerah sampai ke pangkal telinganya. Namun, di lubuk hati Amanda Feisue yang paling dalam, dia merasakan kegembiraan dan rasa manis, jantung berdebar seperti sengatan listrik. Hehe, dua pria tampan dan cantik ini hanyalah pahlawan dan pahlawan wanita dari drama idola. Pada saat ini, wanita pemandu belanja cantik di sebelahnya mengatakan ini dengan iri. Wajah Amanda Feisue terbakar ketika dia mendengar ini, tapi dia merasa sangat bahagia, jadi dia tersenyum dan berkata kepada David,
David, gaun ini sangat cocok untukmu, jadi kamu harus mengambil yang ini. Setelah selesai berbicara, Amanda Feisue juga mengeluarkan kartu kreditnya dari tas Xiaokun dan menyerahkannya kepada wanita pemandu belanja. Feisue, kamu tidak perlu membayar gaun ini, aku akan membelinya sendiri. David juga sadar, sibuk berkata pada Amanda Feisue. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saya meminta Anda untuk menemani saya ke pesta ini, dan tentu saja saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan. Amanda Feisue berkata seperti ini, lalu dia berkata kepada wanita pemandu belanja, gunakan milikku kartu untuk menggeseknya. Pemandu belanja menatap David dengan aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil kartu kredit Amanda Feisue untuk menggeseknya. Setelah menggesek kartu, Amanda Feisue dan David meninggalkan toko Versace dan naik lift ke lantai bawah. Setelah berjalan keluar dari gedung Times Tianjiao, Amanda Feisue tidak pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk mengambil mobil, tetapi menarik lengan memegang David, dia menuntunnya berjalan ke arah lain. Feisue, aku membeli pakaian, kemana kita akan pergi? David mau tidak mau bertanya pada Amanda Feisue. Aku akan membawamu ke suatu tempat, dekat sini. Amanda Feisue berkata demikian, dan kemudian membawa David mengelilingi lapangan Jiangbei, dan berjalan maju selama sekitar 10 menit, dan sampai di sebuah gang kecil di dalam. Apalagi setelah masuk ke gang, di dalamnya cukup sepi. Baru saat itulah David menyadari bahwa tanah sebenarnya ditutupi dengan batu bata biru tua semacam itu. Itu terlihat sangat tua. Di Jiangbei yang selalu berubah dan makmur saat ini, sangat jarang menemukan gang-gang kecil seperti itu yang diaspal dengan jalan batu biru, dan sebagian besar blok dan gang tua telah digantikan oleh gedung-gedung tinggi yang menjulang dari tanah. Amanda Feisue memimpin David sampai ke ujung gang, di mana ada sebuah bangunan. Ini adalah bangunan arcade yang terbuat dari batu bata biru dan ubin hitam. Bangunan arcade ini merupakan bangunan tua yang unik di wilayah selatan. Dinding luar arcade juga ditutupi dengan ivy, yang terlihat subur, dan bagian bawahnya penuh dengan bunga, yang saling melengkapi dengan sangat indah, memperlihatkan pesona antik. Tanpa diduga, ada tempat seperti itu di pusat kota ini. David cukup terkejut. Meskipun gang ini bersebelahan dengan pusat kota, jika Amanda Feisue tidak membawanya masuk, dia tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu. Hehe, sebenarnya tempat ini dulunya adalah pusat kota Jiangbei. Dulu di daerah ini banyak bangunan tua. Belakangan, kota ini dibangun kembali, dan sebagian besar bangunan tua dihancurkan. Hanya beberapa tempat saja yang tersisa. Itu bisa dianggap sebagai memori kota ini. Arcade di depan adalah salah satunya. Amanda Feisue memperkenalkan seperti ini. Oh, arcade ini terlihat sangat tua, setidaknya itu pasti berasal dari periode Republik Tiongkok. David bertanya pada Amanda Feisue dengan rasa ingin tahu. Benar, gedung arcade ini dibangun selama Republik Tiongkok, dan itu adalah bangunan tengara paling makmur di Jiangbei pada waktu itu. Amanda Feisue mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bangunan seperti itu bisa disebut peninggalan budaya. Dilelang jika demikian, nilainya setidaknya beberapa ratus juta. Ini bernilai beberapa ratus juta. Hati David terkejut ketika mendengar kata-kata Amanda Feisue, jadi dia melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa ada miring tergantung di luar pintu gedung arcade papan nama yang tidak mencolok bertuliskan, Ruyan Modeling Studio. Papan nama studio ini sebagian besar ditutupi oleh banyak tanaman merambat dan hamparan bunga,
jika Anda tidak memperhatikan atau melihatnya dari sudut yang salah, sangat sulit untuk menemukannya. Apakah gedung Arcade ini adalah studio pribadi? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Amanda Feisue dengan rasa ingin tahu. Amanda Feisue mengangguk dan bertanya pada David sambil tersenyum, "Kamu pasti tidak pernah membayangkan ini, kan? Bangunan bernilai ratusan juta ini sebenarnya digunakan sebagai studio model." Seru David. "Hehe. Pemilik studio ini bukan hanya seorang taipan lokal. Dia juga seorang stylist terkemuka." Amanda Feisue tersenyum, lalu berkata, Jika kamu penata gaya top, kenapa kamu membuka studio di sini?" Mendengar apa yang dikatakan Amanda Feisue, David cukup terkejut. Ini membutuhkan visi yang berbeda. Karena Anda adalah stylist top, tentu Anda harus memiliki studio stylist top. Jika Anda ingin menarik klien top dan terbesar, tidak ada satupun tempat kerja yang mampu Anda beli. Bagaimana bisa dilakukan? Amanda Feisue menjelaskan, dan kemudian berkata, "Selain itu, penata gaya top semua memilih klien, alih-alih membiarkan klien memilih secara acak, itu disebut high-end." Oke. Dengarkan apa yang Anda katakan, saya tolong tidak. Aku ingin bertemu dengan stylist top yang rendah hati, mewah, dan konotatif ini. David tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini. Hehe. Sebenarnya, sebelum aku datang ke sini, aku sudah membuat janji dengannya terlebih dahulu, dan kamu bisa langsung melihatnya. Amanda Feisue tersenyum, dan membawa David menuju Arcade. Begitu saya sampai di pintu Arcade, saya melihat seorang wanita keluar. Mata David langsung tertuju pada wanita itu. Wanita ini seumuran dengan Amanda Feisue, dengan wajah yang sangat lembut, tapi dengan rambut pendek, juga diwarnai dengan warna perak cerah yang aneh, mengenakan rok ketat hitam, sosoknya sangat indah dan menarik. Tetapi dia memiliki beberapa pola dan pola aneh yang ditato di lengannya, dan riasan bintang menempel di kedua sisi pipinya yang halus. Pakaian dan bentuknya seperti karakter yang keluar dari anime, keren, unik dan menarik. "Feisue, kamu akhirnya di sini." Begitu wanita itu melihat Amanda Feisue, dia keluar sambil tersenyum. Lalu dia meraih tangannya. Dan Amanda Feisue juga memegang tangannya, dengan senyum di wajahnya. "Senior Ruyan, lama tidak bertemu. Kamu masih berani mengatakannya?" Wanita itu memutar matanya ke arah Amanda Feisue, dan berkata, "Aku datang ke sini. Waktunya tidak terlalu singkat, dan aku belum pernah melihatmu mengunjungiku beberapa kali. Aku sibuk dengan pekerjaan." Amanda Feisue buru-buru mengatakan ini, dan menjulurkan lidah kecilnya dengan sedikit malu, yang memiliki daya tarik yang lucu. "HMPH, sibuk bekerja adalah alasan. Memang benar kau menemani seorang pria," kata wanita itu, matanya tertuju pada wajah David. "Feisue, siapa pria tampan ini?" "Oh, dia adalah David." Amanda Feisue secara singkat memperkenalkan mereka berdua. "David, ini Suruyan, yang juga pemilik studio model ini." "Halo, saya Suruyan." Suruyan berinisiatif untuk bertanya kepada David mengulurkan tangan. "Aku David." David melihat Suruyan begitu murah hati, jadi dia juga mengulurkan tangannya untuk menjabatnya. Anehnya, saat memegang tangan ramping Suruyan, David tiba-tiba merasakan aura aneh yang tak terlukiskan. Jadi, David mau tidak mau meremas tangan Suruyan dengan erat. Suruyan tidak menyangka David akan berpegangan tangan begitu erat dengannya, yang mengejutkannya, tetapi juga membuatnya merasa sedikit marah.
Lagi pula, David adalah pria yang dibawa Amanda Veisue, tetapi di depan Amanda Veisue, dia berjabat tangan dengannya begitu erat, itu benar-benar. Tapi pada saat ini, Suruyan tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dari telapak tangan David. Bab 185. Hah? Pada saat ini, wajah indah Suruyan menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak dapat menahan diri, Suruyan mengulurkan tangannya yang lain, dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan David yang lain. Dan David juga membiarkan Suruyan memegang tangannya sendiri, dan merasakan jantungnya melonjak dan melonjak. Dengan cara ini, keduanya merentangkan tangan, mengatupkan kedua telapak tangan, dan menempelkan telapak tangan satu sama lain. Saat telapak keduanya saling bersentuhan, tubuh David dan Suruyan bergetar pada saat bersamaan, dan tiba-tiba ada aura aneh, melonjak di hati keduanya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Di lubuk hati David dan Suruyan, sebuah suara terdengar pada saat yang sama. Hah? Daya tarik yang luar biasa. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan yang aneh terhadapnya? Dan perasaan yang luar biasa itu adalah pertama kalinya emosi yang begitu misterius dan aneh muncul di benak David. Dia merasa bahwa dia dan Suruyan ini telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan ada keintiman yang tak dapat dijelaskan seperti mimpi. David tidak mengerti mengapa dia memiliki perasaan seperti itu, dia hanya merasa suasana hatinya sedikit bersemangat, dan jantungnya melonjak tidak normal. Tanpa diduga, reaksi Suruyan tidak kecil. Dia menatap kosong ke arah David. Matanya dipenuhi keheranan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia mencoba yang terbaik untuk menekan keheranan jauh di dalam hatinya. Melihat pemandangan ini, Amanda Veisue tercengang, karena metode jabat tangan dan postur tubuh David dan Suruyan terlalu istimewa, bukan? Kalian berdua, kalian mungkin sudah saling kenal, kan? Jadi Amanda Veisue mau tidak mau bertanya. Oh, ini pertama kalinya kita bertemu. David dan Suruyan segera sadar, dan kemudian mereka menjawab pertanyaan Amanda Veisue secara bersamaan. Dan keduanya juga melepaskan tangan satu sama lain pada saat yang sama. Namun, setelah melepaskan tangan mereka, David dan Suruyan. Kalian semua berbicara serempak. Apakah ini benar-benar pertama kalinya kita bertemu? Amanda Veisue terkejut, lalu bertanya lagi. Tidak heran jika Amanda Veisue merasa sangat aneh, karena tindakan David dan Suruyan benar-benar tidak terduga. Karena dalam ingatan Amanda Veisue, sikap Suruyan terhadap laki-laki adalah dia bahkan lebih dingin dari dirinya sendiri. Tetapi begitu dia dan David bertemu, mereka berjabat tangan, seolah-olah mereka adalah teman baik yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bahkan Amanda Veisue, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suruyan, tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Oleh karena itu, sementara Amanda Veisue merasa bingung, ada juga rasa asam di hatinya. Veisue, David dan aku benar-benar bertemu untuk pertama kalinya. Melihat ekspresi bingung dan khawatir Amanda Veisue, Suruyan buru-buru menjelaskan kepadanya seperti ini. Melihat apa yang dikatakan Suruyan, Amanda Veisue masih merasa bingung, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, Senior Ruyan, yang membuatku ingin tahu adalah jika kamu dan David tidak berhubungan, dan kamu tidak saling mengenal, bagaimana bisakah kamu menjadi begitu aktif dan antusias terhadapnya begitu kita bertemu? Mendengar pertanyaan Amanda Veisue, David dan Suruyan tidak dapat menahan diri untuk saling memandang, mata mereka bertemu dengan cepat, dan kemudian dengan cepat berpisah. Segera, Suruyan berkata kepada Amanda Veisue,
Fei Shui. Sejujurnya, saya telah bertindak seperti ini terhadap David, mungkin karena saya pikir dia seperti kerabat saya. Menurutmu? Seperti apa kerabatmu, David? Amanda Fei Shui bertanya pada Suruyan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku mengatakannya? Aku merasa bahwa David seperti kakakku. Suruyan berpikir sejenak, lalu berkata. Hanya saja setelah dia selesai berbicara, wajah Suruyan sedikit memerah, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Oh, kakak senior Ruyan, aku ingat kamu sepertinya anak tunggal. Kenapa kamu punya kakak laki-laki? Amanda Fei Shui bertanya lagi pada Suruyan dengan cara yang aneh. Oh, yang saya bicarakan adalah bahwa David, seperti sepupu saya, dan hubungan saya dengan sepupu saya sangat baik. Suruyan buru-buru menjelaskan, dan kemudian dia berkata kepada Amanda Fei Shui, bisakah kamu jangan salah paham, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan David. Fei Shui, ini memang pertama kalinya aku bertemu Nona Su. Melihat ekspresi Amanda Fei Shui, David takut dia akan salah paham dengan Suruyan, jadi dia juga diikuti dengan penjelasannya. Oke. Aku yakin kamu baik-baik saja. Amanda Fei Shui melihat ekspresi mereka berdua, mereka sama sekali tidak terlihat berbohong, dan dia sangat lega, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup. Hehe, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Suruyan juga tertawa saat mendengar ini, dan melirik David. David juga kebetulan melihat Suruyan, dan kemudian dia menemukan bahwa senyum wanita ini sangat istimewa, yang membuat jantungnya berdetak kencang setelah melihatnya. Senior Ruyan, aku tidak terlalu memikirkannya. Amanda Fei Shui tersipu, dia tahu apa yang dikatakan Suruyan. Fei Shui, apa hubunganmu dengan David? Pada saat ini, Suruyan tiba-tiba bertanya pada Amanda Fei Shui seperti ini. Oh, David adalah karyawan perusahaan kami. Jawab Amanda Fei Shui. Suruyan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, Fei Shui, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu berinisiatif untuk muncul bersama seorang pria. Kali ini kau membawa David ke kamarku, tetapi Anda memberitahu saya dia hanya karyawan perusahaan Anda. Saya tidak percaya. Pasti ada hubungan lain. Ruyan Senior, menurut Anda hubungan apa yang saya miliki dengan David? Amanda Fei Shui tersenyum dan meminta Suru untuk merokok. Apakah pacarmu? Suruyan bertanya pada Amanda Fei Shui seperti ini. Hehe. Senior Ruyan, kamu harus bertanya pada David tentang pertanyaan ini. Amanda Fei Shui mengalihkan topik pembicaraan ke David. Meskipun Amanda Fei Shui memiliki hubungan yang ambigu dengan David, dan di dalam hatinya, dia juga memiliki banyak kasih sayang untuk David. Tetapi dia tahu keberadaan Ding Wei, jadi dia tidak memiliki banyak rasa aman di hatinya, jadi dia sangat ingin mendengar suara David. Masih selingkuh? Suruyan memutar pandangan kosong ke Amanda Fei Shui, lalu menatap David. David, katakan padaku, apakah kamu pacar Fei Shui? Ya. David tidak ragu, dia hanya mengangguk dan mengakui, dan dia juga mengambil inisiatif untuk memegang tangan ramping Amanda Fei Shui. Mendengar bahwa David berinisiatif untuk mengakuinya, dan bahkan mengambil tangannya sendiri, wajah Amanda Fei Shui langsung berubah menjadi merah, tapi dia merasakan manis di hatinya. Oh, kalian benar-benar memberiku makanan anjing. Sudah cukup. Suruyan tidak bisa menahan tatapan kosong ketika dia melihat mereka, lalu berkata.
Senior Ruyan, mari kita mulai bisnis. Amanda Feisue tersipu, dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Aku datang kepadamu dengan David hari ini, dan aku harap Senior Ruyan dapat membantuku dan dia merancang dandanan yang cocok untuk makan malam. Mengerti? Ikutlah denganku. Suruyan mengangguk, lalu membawa Amanda Feisue dan David ke studio Kilo. Setelah masuk, David menemukan bahwa studionya tidak terlalu besar, tetapi didekorasi dengan suasana artistik, dan dibagi menjadi lantai atas dan bawah, dan setiap lantai memiliki beberapa bengkel independen. Ada juga beberapa teknisi penataan di studio, melayani beberapa tamu, dan ada orang yang merias wajah dan menata di setiap kamar. David melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada beberapa tamu selebriti yang sering muncul di TV. Suruyan membawa Amanda Feisue dan David ke lantai 2, di kamar tunggal yang didekorasi dengan mewah. Suruyan adalah kakak perempuan Amanda Feisue, dan dia membuat janji dengannya sebelumnya, jadi dia secara pribadi keluar untuk merancang penampilan Amanda Feisue dan David. David, duduk di samping dan tunggu sebentar, aku akan memperbaiki riasan Feisue dulu. Suruyan mengatakan ini pada David. Oke. David mengangguk, dan duduk di sofa di sebelahnya. Dia juga ingin melihat baik-baik apakah level Suruyan benar-benar top seperti yang dikatakan Amanda Feisue. Dan Suruyan sudah mulai bergerak. David segera menemukan bahwa keterampilan pemodelan Suruyan telah mencapai titik kemahiran, dan gerakannya sangat terampil, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, yang sangat indah. Sekitar 40 menit kemudian, Suruyan membantu Amanda Feisue menyelesaikan riasannya, dan juga membantunya mencocokkan gaun malam. Saat Amanda Feisue berbalik, tatapan David benar-benar tertarik padanya. Kemudian David menyadari bahwa menggunakan 4 kata, bercahaya, untuk menggambarkan Amanda Feisue agak terlalu lemah, dan menggunakan, keindahan yang indah, itu tidak terlalu buruk untuk menggambarkan dia. Apa yang dikenakan Amanda Feisue adalah gaun malam biru safir, bagian belakangnya berbentuk V, yang dalam, memperlihatkan punggung halus seperti giok putih suede. Gaun malam biru safir ini juga sangat cocok untuk Amanda Feisue, bagian belakangnya sedikit terbuka tetapi bagian depannya tidak terbuka, sebaliknya, itu semakin menonjolkan sosoknya yang cantik dan langsing. Rambutnya dengan selendang dibentuk kembali menjadi sanggul halus, yang membuatnya terlihat lebih khusyuk dan mulia, dan juga membuat temperamennya lebih anggun dan menawan. Amanda Feisue berbalik, melihat David menatapnya dengan tergila-gila, bibirnya tidak bisa membantu tetapi sedikit meringkuk, memperlihatkan lekukan yang manis. Bagaimana? Apakah kamu puas? Suruyan tiba-tiba bertanya pada David. Puas. Sangat puas. David buru-buru mengangguk. Dia berasal dari latar belakang desain periklanan. Dari sudut pandang estetika, keterampilan desain Suruyan sangat bagus. Mendengar apa yang dikatakan David, Amanda Feisue juga dalam suasana hati yang sangat baik. Lagi pula, wanita adalah orang-orang yang menyenangkan diri mereka sendiri, dan tentu saja dia tidak terkecuali. Oke. Giliranmu selanjutnya. Suruyan memandang David, lalu berkata kepadanya, ikut aku ke kamar sebelah. Oh, apa yang kamu lakukan di kamar sebelah? David terkejut. Sebelah adalah ruang penataan rambut pria. Aku harus memotong rambutmu terlebih dahulu, lalu merancang gaya yang cocok untukmu. Butuh lebih banyak waktu, Suruyan menjelaskan. Senior Ruyan, maka kamu dapat membantunya perlahan.
Aku akan beristirahat di sini sebentar, dan meneleponku setelah aku selesai. Amanda Veisue mengatakan ini kepada mereka berdua, lalu duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya, jelajahi. Dan David mengikuti Suruyan ke ruang penataan rambut pria di sebelah. Bab 186. Setelah memasuki ruang penataan rambut pria di sebelah, David menyadari bahwa ruangan itu cukup luas. Selain berbagai peralatan mencuci, memotong, dan meniup, ada juga ruang ganti dan ruang ganti. Suruyan menutup pintu, menunjuk ke sebuah kursi di depan, dan berkata kepada David, "Ayo duduk di sini." Oke. David duduk di kursi itu. Setelah David duduk, Suruyan mengelilinginya terlebih dahulu, lalu bersandar di depannya. Anda harus tahu bahwa David dan Suruyan tinggal sendirian di kamar yang sama, dan gerakan tiba-tiba Suruyan sangat dekat dengannya, jaraknya kurang dari 20 cm. Hidung David bahkan bisa mencium aroma tubuh samar dari tubuh Suruyan. Untuk sesaat, detak jantung David berakselerasi dengan cepat, wajahnya memerah dan telinganya menjadi panas. Suruyan tidak bisa menahan senyum saat melihat David seperti ini, dan bertanya padanya, "Mengapa kamu tersipu?" Aku sedikit gugup." David buru-buru berkata. "Mengapa kamu gugup?" Suruyan bertanya pada David lagi. "Mungkin ini aku melakukan styling untuk pertama kalinya. Jadi aku sedikit gugup." Jawab David seperti ini. "Jangan khawatir, aku masih sangat profesional dalam hal gaya." Suruyan berkata kepada David, "Kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Serahkan sisanya padaku." Setelah mengatakan ini, Suruyan memilih apte setelah mengambil alat untuk memangkas alis, dia mulai menyiksa David. Harus dikatakan bahwa Suruyan memang sangat profesional, tidak hanya ahli dalam teknik, tetapi juga sangat cepat dalam bergerak, dan memiliki rasa keindahan yang unik saat bekerja. Hanya saja dengan cara ini, jarak antara Suruyan dan David semakin dekat, sekitar 10 cm. Selain itu, Suruyan mengenakan pakaian dengan kerah rendah, dan dia membungkuk di depan David dalam posisi setengah jongkok, memotong alisnya untuknya. Jadi mata David mengikuti garis leher Suruyan, dan dia melihat pemandangan yang luar biasa, yang sangat indah. Untuk sesaat, David merasakan jantungnya melonjak, dan darahnya mengalir ke dahinya. Suruyan sedang berkonsentrasi untuk memangkas alis David, dan tidak memperhatikan matanya. "Hei, ada apa denganmu?" Setelah beberapa saat, setelah Suruyan memperbaiki alis David, dia mengangkat kepalanya dan melihat David menatap lurus ke arahnya. Tatapannya cukup berapi-api. "Oh, aku baik-baik saja." Wajah lama David menjadi panas, dan dia dengan cepat memalingkan muka. Apakah menurutnya dia terlalu malang? "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Mengapa wajahmu begitu merah?" Suruyan melihat penampilan David, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku pikir, mungkin agak panas di ruangan ini." Saat Suruyan menanyakan hal ini, David panik, dan dengan cepat menutupinya. "Tidak mungkin. AC dihidupkan di ruangan ini. Sekarang hanya 25 derajat. Mengapa kamu merasa panas?" Suruyan menatap David dan bertanya. "Ahem, itu mungkin aku, akhir-akhir ini aku sedikit marah." David buru-buru menemukan alasan lain. "Hehe, kamu tidak jujur." Suruyan terkikik, lalu berkata. "Nona Su, kenapa aku tidak jujur?" David bertanya pada Suruyan dengan rasa bersalah. "Matamu tidak jujur."
Suryan mengatakan ini, lalu dia mengulurkan tangan dan menarik garis leher bajunya. Ketika David melihat tindakan Suryan, wajah lamanya menjadi semakin merah. Sepertinya Suryan telah menemukan matanya yang cabul. Jadi David sangat malu dan berkata kepada Suryan, "Nona Su, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melihatmu. Ini hanya masalah sudut pandang. Aku tidak bisa tolong." Oke. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Suryan menyela David, lalu berkata dengan murah hati, "Karena kamu pacar Fei Shui dan kamu tampan, aku sudah lupa secara selektif tentangmu. Masalah ini." Pada titik ini, Suryan berkata kepada David, "Lihat sendiri, apakah alismu memuaskan?" Mendengar apa yang dikatakan Suryan, David dengan cepat melihat ke cermin. Awalnya, alis adalah alis pedang, tetapi sedikit lebih tebal dan memiliki beberapa rambut yang berbeda. Setelah perbaikan Suryan, mereka seperti dua pedang tajam yang keluar dari sarungnya, seperti lapisan gula pada kue. Tidak buruk. Aku merasa jauh lebih energik dari sebelumnya, kata David buru-buru. Hehe, kalau begitu aku akan memberimu seluruh gaya rambut lagi. Suryan tersenyum sedikit, mengambil gunting, dan memotong David dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan dari penata rambut top, Suryan melemparkan rambut David. Itu hanya butuh beberapa menit untuk membuat gaya rambut belanak pendek, yang membuatnya merasa berbeda dari sebelumnya, megah namun tetap modis. Kamu benar-benar tampan. Suryan membungkuk dan berdiri di belakang Surui, menatap wajahnya di cermin, dan senyum bahagia muncul di matanya. Hehe, aku juga merasa lebih tampan. David juga tersenyum, pengerjaan Suryan sangat bagus, setidaknya gaya rambutnya membuatnya merasa bahwa dia belum pernah setampan ini sebelumnya. Suryan berkata kepada David, "Ikuti aku ke ruang ganti, dan aku akan memilih beberapa pakaian yang cocok untukmu." Nona Su, apakah kamu tidak membutuhkannya? Fei Shui telah memberikanku baju baru. David buru-buru berkata kepada Suryan. Adalah tugasnya untuk memberikanmu pakaian. Aku seorang penata gaya, dan aku harus membantumu menemukan pakaian yang paling cocok untukmu. Suryan berkata kepada David. Baiklah kalau begitu. David juga merasa bahwa apa yang dikatakan Suryan masuk akal, jadi dia mengikutinya ke ruang ganti. Setelah memasuki ruang ganti, David menyadari bahwa itu cukup luas. Dengan beberapa baris lemari, ada banyak gantungan yang tergantung di lemari, dan ada banyak gaun merek terkenal yang tergantung di sana, sebanding dengan toko pakaian pria kelas atas. Pakaian di sini semuanya dibuat dengan tangan oleh penjahit top Italia, dan siapapun yang kamu ambil bernilai lebih dari 100.000 yuan. Suryan memperkenalkannya kepada David dengan cara ini, lalu memilih pakaian pria, dan berkata kepadanya, "Kemarilah, coba yang ini dulu." "Oh, tidakkah kamu perlu melihat apakah ukurannya cocok untukku?" David bertanya pada Suryan dengan rasa ingin tahu. "Tidak perlu, mataku adalah penguasa," kata Suryan dengan percaya diri. Oke. David tidak punya pilihan selain mengambil gaun itu dan hendak pergi ke ruang ganti. "Ganti di sini." Suryan tiba-tiba berkata kepada David. "Ah, baru saja berganti pakaian di sini? Ini tidak nyaman." David terkejut, wajahnya yang dulu memerah lagi. Dia tidak tahu mengapa Suryan ingin melakukan ini sendiri. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya melakukan tugas dasar seorang stylist." Suryan tersenyum dan berkata pada David. "Buka bajumu."
Baiklah kalau begitu. David tidak menyangka Suryan akan memiliki permintaan seperti itu, tapi dia masih mengulurkan tangan dan membuka kancing bajunya. Segera, David melepas bajunya, dan seluruh tubuh bagian atas muncul di mata Suryan secara terbuka. David awalnya dalam kondisi yang baik, dan setelah dia memperoleh Sutra Taiyan, mengolah pikirannya, dan melalui pengerasan tubuh, tubuhnya menjadi lebih sempurna dan proporsional. Terutama otot dan garis, tidak hanya terlihat sangat sempurna, tetapi juga memberi orang perasaan, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Sejujurnya, sebagai penata gaya, Suryan telah melihat sosok banyak model pria. Ada banyak pria yang melatih sosok mereka dengan baik melalui kebugaran, tetapi sosok sempurna seperti David sangat jarang. Selain itu, setelah David melepas bajunya, aura yang tak terlukiskan terpancar darinya. Suryan berdiri sangat dekat, dan segera merasakan aura aneh ini, dan untuk sesaat, dia tertarik lagi. Selain itu, Suryan merasa bahwa aura di tubuh David persis sama dengan perasaan menyatukan kedua tangannya dan menyentuh telapak tangannya sebelumnya, tapi itu bahkan lebih kuat. Aura khusus ini tidak hanya memengaruhi pandangan Suryan, tetapi juga membanjiri hatinya, membuatnya bergolak tak terkendali. Untuk sesaat, Suryan tidak bisa membantu tetapi berjalan ke arah David, dan mengulurkan tangannya untuk membelai dia. Melihat dada Suryan, matanya kabur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan ini terlalu luar biasa. Nona Su, kenapa kamu melakukan ini? David sangat aneh ketika melihat tindakan Suryan, tapi disentuh olehnya seperti ini, tubuhnya terasa seperti tersengat listrik, yang sangat aneh, jadi aku tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini padanya. David, apa menurutmu kita pernah bertemu sebelumnya? Suryan tiba-tiba bertanya pada David. Tidak. David terkejut sesaat, dan kemudian bertanya pada Suryan, Nona Su, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena aku selalu merasa, ini aneh. Pertama kali aku melihatmu, entah kenapa aku merasa sedikit, keintiman dan ketertarikan, tapi perasaan itu tidak terlalu kuat. Tapi, setelah berjabat tangan denganmu, perasaan baik dan sangat menarik itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Suryan bertanya pada David sambil mengatakan ini, apakah kamu juga merasa seperti ini? Ya. David segera mengangguk dan mengakui, lalu berkata, perasaanku persis sama dengan apa yang kamu katakan. Mendengar kata-kata David, ekspresi Suryan menjadi pucat. Pandangan bingung, mengapa kita merasa seperti ini? Aku tidak merasa seperti ini saat melihat pria lain. David melihat wajah indah Suryan, dan tiba-tiba merasa mengatakan tidak. Impulsif David. Jadi David mengulurkan tangannya dan membelai pipi Suryan. Tubuh Suryan bergetar seperti sengatan listrik. Lalu dia mengangkat matanya dan menatap David. Dan David juga melihat ke arah Suryan, dan kedua matanya bertemu. Pada saat ini, keduanya memiliki emosi yang kuat seperti kilat dan batu api, yang sulit untuk ditekan. Emosi semacam ini seperti letusan gunung berapi, begitu meletus, sungguh tak tertahankan. Jadi, David, yang tidak bisa menahan diri, menarik Suryan ke dalam pelukannya. Tapi Suryan juga meringkuk ke pelukan David, melingkarkan tangannya di pinggangnya. Tindakan keduanya tampak sangat alami, seperti kutub magnet yin dan yang saling menarik. Ujung anoda adalah David, dan ujung katoda adalah Suryan. Dan setelah keduanya berpelukan, mereka berdua merasakan tubuh mereka semakin panas dan semakin panas.